Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family. Senang sekali pada pagi hari ini bisa kembali bertemu di dalam renungan harian online. Dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Anak Iblis. Saudara, semakin kita mempelajari dan mendengar detail firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala dari minggu ke minggu terkait dengan kasih storge, saya secara pribadi semakin melihat bahwa ternyata dampak kasih dari storge ini bisa sangat dalam, bahkan sangat luas gitu di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan dan pengikut Kristus. Bahkan saya sampai mendapat kesimpulan bahwa kasih storge itu bisa menjadi penentu apakah saudara masuk ke surga atau neraka. Kenapa bisa demikian? Mari kita baca dulu di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, ayat yang cukup sering dan populer dibahas di dalam firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala atau bahkan renungan dari teman-teman kita. Saya pun mengambil dari ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Dan saya titik beratkan ayat firman Tuhan ini pada kalimat, jika seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Pendusta adalah satu kata kunci yang saya garis bawahi, karena orang seperti ini bisa kita katakan bahwa dia adalah anak iblis. Kenapa? Karena sebuah dusta yang dilakukan, itu dilakukan atas kehendaknya sendiri. Ketika seorang memutuskan untuk tidak mengasihi keluarganya atau tidak mengasihi saudaranya, itu adalah keputusan yang ia ambil secara sadar dan tidak dipengaruhi oleh orang-orang lain, karena itu adalah keputusan hatinya sendiri. Dan ketika dia lakukan itu atas kehendaknya sendiri, maka dia adalah seorang pendusta dan dia adalah anak iblis. Kita lihat korespondensinya ada di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayatnya 44. Berkata seperti ini, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Untuk ayat ini titik beratnya adalah di bagian terakhir. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi jelas ketika seseorang melakukan perbuatan dusta dan menjadi pendusta, dilakukan atas kehendaknya sendiri, ia adalah seorang pendusta dan adalah anak dari bapa segala dusta, yaitu iblis. Di dalam firman Tuhan yang Bapak Gembala sampaikan di hari Minggu, Bapak Gembala berkata seperti ini, saudara jangan berkawan dengan iblis. Menurut saya kalimat ini masih cukup halus. Dan kalau saya boleh pertajam pada pagi hari ini melalui renungan ini, saya pertajam dengan kalimat jangan saudara menjadi anak iblis. Jangan saudara menjadi anak setan karena saudara tidak mengasihi keluarga atau saudara Anda sendiri, dan itu dilakukan atas kehendak dan kesadaran saudara. Bagaimana mungkin seorang anak iblis bisa bergabung di dalam kerajaan surga? Kemudian ketika kita bicara seperti ini, ada lagi orang yang berkelit. Dia akan bilang gini, ya kita juga sebagai anak Tuhan maunya gitu ya, mengasihi keluarga dan saudara kita walaupun disakiti. Tapi apalah daya, daging kan lemah. Coba aja baca di Galatia 5 ayat 17. Kan ada bilang, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Karena keduanya bertentangan, jadi yang setiap kali kita lakukan, ya yang tidak kita kehendaki. Saya juga gak kepengen begitu sama saudara saya, tapi gimana ya, daging saya terlalu lemah.
Ada aja orang yang berkelit seperti itu. Dan jika ada di antara kita yang pagi hari ini masih punya pikiran seperti itu, bertobatlah. Karena apa? Sudahlah dia anak iblis, culas pula. Ya kan? Karena sebenarnya jika masih bicara bahwa daging yang lemah menjadi suatu pembenaran untuk melakukan sesuatu yang salah dan tidak sesuai dengan perintah Tuhan, kesimpulannya ada di dalam Galatia 5 ayat 25. Di mana di situ sudah ditutup dengan sebuah kalimat, jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi pada akhirnya, saudara, berhasil atau tidaknya kita melakukan perintah Tuhan yang satu ini, atau mau tidaknya kita melakukan perintah Tuhan ini, semua bergantung kepada siapa yang saudara jadikan pimpinan di dalam hidup saudara setiap harinya. Apakah roh, apakah iblis? Kalau saudara sudah telanjur mengambil keputusan dengan kehendak sendiri untuk memusuhi atau untuk membenci saudara dan keluarga, masih ada kesempatan untuk bertobat pagi hari ini dan biarkan hidup Anda ke depannya dipimpin oleh Roh. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Semakin dalam kami mengerti mengenai kasih storge, semakin kami lihat dampaknya dalam kehidupan kami, dan kami tidak mau hidup kami menjadi celaka, hidup kami menjadi tidak berguna, hidup kami menjadi sia-sia hanya karena kami lalai melakukan kasih storge Tuhan. Padahal kami tahu firman sudah sering disampaikan, ajar kami dan kami bertobat pada pagi hari ini, dan biarlah kami lakukan kasih storge ini dengan tulus ikhlas dari dalam hati kami, sehingga hidup kami bukan hanya membangun diri kami sendiri, tetapi bagi keluarga, saudara, dan sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu dan kami lakukan firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.